Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Maria Melati Pujiselari, NIM 10120110338, nomor absen 1, Prodi S1 Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjawab beberapa soal. Soal yang pertama yaitu, konsep Hindu mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmaninya adalah badan tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang abadi kekal yang disebut dengan Atman. Jelaskan maksud perbedaan kedua unsur itu. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk tubuh seperti olahraga, sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan iman seperti menyembah atau berdoa. Soal nomor 2, jelaskan tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Tujuan hidup manusia dalam agama Hindu ada 4, yaitu Dharma. Tujuan manusia menurut agama Hindu disebut Catur Purusana, atau 4 tujuan akhir. Tujuan hidup yang pertama adalah Dharma. Sebagaimana telah dijelaskan di depan, Dharma berarti agama atau kewajiban pertama-tama manusia haruslah menjadi manusia beragama. Beragama berarti hidup bermoral. Hidup bermoral merupakan landasan bagi tujuan atau hidup berikutnya. Nah, adapun arta hidup yang kedua adalah arta. Arta tujuan hidup yang kedua adalah arta. Arta artinya materi atau secara sempit disebut uang. Secara luas, arta diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Untuk hidupnya manusia memerlukan materi. Tanpa materi, bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan, rumah tangga, pendidikan, dan kewajiban-kewajiban agama. Tapi materi atau kesuksesan itu harus dicapai berdasarkan landasan agama dan dipergunakan sesuai dengan moral agama. Yang ketiga, kama. Kama dalam arti sempit dimaksud kesenangan, karena aktivitas seksual pertama-tama berfungsi sebagai proreaksi, regenerasi, dan penerus keturunan. Kedua, aktivitas seksual berfungsi rekreasi, kembali, kreasi menciptakan. Peneguhan kembali hubungan cinta kasih antara suami dan istri. Sekali lagi, kama harus dilandasi oleh dharma. Hubungan seksual itu harus dilakukan dalam kerangka perkawinan yang sah, dalam arti luas. Kama juga mencakup kesenangan-kesenangan yang lain, misal, yang timbul oleh keindahan dan seni. Sebagaimana dikatakan dalam bahasa sebelumnya, Atman atau jiwa yang kekal, manusia terdiri dari dua aspek, yaitu saling melengkapi, yaitu badan dan jiwa. Masing-masing aspek ini memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya arta dan kama lebih merupakan tujuan dari raga dan badan kita, sedangkan dharma dan moksa merupakan tujuan dari jiwa kita. Nah, yang terakhir ada moksa. Moksa adalah tujuan hidup yang keempat. Dalam Catur Purusa Arta, jadi kebutuhan raga dan jiwa kita harus dipenuhi secara seimbang. Agama Hindu sama sekali tidak mengajarkan pemeluknya untuk mengabaikan dunia, tapi agama Hindu juga tidak mengajarkan kita hanya memikirkan dunia. Nah, soal yang ketiga, tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu. Kecenderungan manusia yang lupa terhadap tujuan karena pengaruh kenikmatan duniawi telah merubah perilaku manusia untuk menyimpang dari ajaran kebenaran. Kenikmatan duniawi tidak berkesudahan ini mempengaruhi perilaku manusia sehingga jalan apapun terkadang dihalalkan sesuai dengan tujuan yang dibarengi dengan tindakan yang searah dengan tujuan tersebut. Tujuan tersebut mustahil akan tercapai jika arah dan jalan yang ditempuh itu salah. Maka, hal pertama yang menjadi tugas manusia adalah menjalankan dharma. Menjalankan etika dan ajaran-ajaran yang mulai dilupakan, maka keseimbangan dunia akan terganggu. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ini dengan pikiran yang dimiliki manusia mampu membuat kehidupan ini menjadi baik maupun hancur. Untuk itulah
Tugas dan kewajiban utama manusia adalah mengamalkan dan melaksanakan ajaran Dharma atau kebaikan yang utama. Dengan melaksanakan berbagai yatnya demi terjaganya keseimbangan alam semesta. Lanjut, soal nomor 4. Dalam Bhagavad Gita, di antara beribu-ribu manusia, hanya segelintir orang berjuang untuk kesempurnaan, dan di antara yang berjuang dan sukses belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Apa makna sloka Bhagavad Gita di atas? Nah, maknanya adalah seorang yang benar-benar berdedikasi kepadanya secara lahir dan batin atau secara total, itu dapat dihitung jumlahnya dengan jari. Karena biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan di dunia ini, yang menjadi ajalnya untuk mencapai Yang Maha Kuasa. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi Sang Yang Maya, dan begitu ia sadar maka terasa perjuangan ke arah yang mana Yang Maha Kuasa menjadi sulit. Tetapi secara perlahan dan pasti, kalau ia penuh iman, maka betapapun terjadinya perjalanan, ia akan dituntunnya dengan baik dan suatu saat pasti sampai ke tujuan yang abadi ini. Bahkan, dewa-dewa pun ingin menjadi manusia, karena hanya dengan mengalahkan raga beserta seluruh indera-inderanya, sajalah seorang dapat mencapainya. Sedangkan dewa itu tidak memiliki raga. Manusia yang memiliki raga malahan menyalahgunakan raga itu dan merupakan nilai-nilai luhur yang sesungguhnya dari berdedikasi kepadanya dan menjauhi nafsu-nafsu duniawi ini yang makin lama makin menyerumuskan seorang ke dalam lembah yang tak ada ujungnya. Soal nomor 5, arta. Arta merupakan kebutuhan pokok manusia. Arta dalam hal ini adalah arta untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan fisiologis lainnya. Dan semua aktivitas keagamaan pun tidak terlepas dari kebutuhan arta ini. Jelaskan menurut Anda, bagaimana konsep harta ini hubungannya untuk mencapai moksa. Nah, menurut saya, arta adalah kekayaan dalam bentuk benda-benda duniawi yang merupakan penunjang kehidupan manusia. Memiliki harta benda merupakan suatu keharusan, tetapi tidak boleh disalahgunakan atau diserakahkan untuk menjalankan arta. Sehingga mencapai moksa harus berlandaskan pada dharma. Maka kita akan senantiasa berada di jalan yang benar, yang selanjutnya dapat menuju moksa. Nah, soal nomor 6. Jelaskan contoh komponen Pancasrada. Sebagai umat Hindu atau tatwa atau dasar sastra menjadi pokok dan landasan bagi para umat Hindu untuk mempercayai keberadaan Tuhannya. Kepercayaan umat Hindu dituangkan dalam 5 dasar keyakinan yang dikenal dengan Pancasrada. Serada 5 keyakinan untuk mencapai tujuan hidup dari unsur kata dapat diartikan bahwa Pancasrada berarti 5 dan serada berarti kepercayaan atau keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 kepercayaan atau keyakinan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, yang pertama ada Brahma, keyakinan terhadap Tuhan. Dalam menguasai alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa dikenal dalam berbagai manifestasi sesuai fungsi dan kemahakuasaannya dalam nama Dewa. Tuhan adalah sumber dari segala sumber kehidupan dan akhir dari segala terciptanya. Tuhan ini dijelaskan dalam sloka yang berbunyi Ekam Epa Adityam Brahman. Artinya, Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Atau dalam sloka Eko Narayana Nadwityo Astikacip. Artinya, hanya ada satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Tuhan itu hanya ada satu dengan beberapa sifatnya disebut Tripurusa. Yang kedua ada Atman. Atman yaitu keyakinan terhadap Atman bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan bagian dari Tuhan. Atman merupakan sinar suci atau bagian terkecil dari Brahman. Percaya dengan adanya Atman artinya bahwa setiap makhluk hidup
di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Yang bagian dari Tuhan, Atman merupakan sinar suci atau bagian terkecil dari Brahman. Setiap yang bernapas di dunia ini memiliki Atman, sehingga mereka bisa hidup. Atman sesungguhnya hidup dalam makhluk hidup manusia, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Yang ketiga, ada karma pahala. Percaya dengan adanya karma pahala, artinya percaya dengan hasil perbuatan yang telah kita lakukan, ataupun yang akan kita lakukan. Inilah hukum universal yang dipercaya oleh umat Hindu. Yang keempat, ada purna bahwa atau samsara. Keyakinan terhadap penjelmaan kembali atau reinkarnasi. Purna bahwa adalah kelahiran kembali, sedangkan samsara berarti sengsara, di mana Atman belum bisa menyatu dengan Brahman, dikarenakan karma atau perbuatan sang Atma masih kurang dari ajaran kebenaran Dharma. Yang kelima, ada moksa. Moksa yaitu keyakinan terhadap bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa merupakan tujuan tertinggi dari umat Hindu, di mana disebutnya Moksa Santa dan Madhyakacita yaitu isi Dharma, yang artinya tujuan agama Dharma adalah untuk mencapai moksa, kelepasan dari kesenangan duniawi atau jagat kita. Soal nomor 7. Brahma artinya umat Hindu percaya dengan yakin akan adanya Tuhan yang Maha Esa, berikan contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya terhadap yakin atau percaya terhadap Tuhan itu sendiri, yakin dan percaya ini merupakan pengakuan atas dasar keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Esa, dan Maha segala-galanya. Yang widi ialah Ia yang kuasa atas segala yang ada ini, tidak ada ataupun yang luput dari kuasanya. Yang widi yang disebut juga Brahman adalah Ia yang kuasa atas segala yang ada ini, tidak ada pun yang luput dari kuasanya. Yang widi tunggal adanya. Nah, penerapan Brahma di kehidupan sehari-hari dengan melakukan bantan saiban setiap harinya. Penerapan Brahman di kehidupan sehari-hari bisa dengan melakukan bantan saiban, memantan canang, sembahyang, dan lain-lain. Sebagaimananya ini merupakan bentuk syukur kehadapan ide Sang Hyang Widi Wasa karena telah diberikan kehidupan dengan baik. Nah, selanjutnya nomor 8. Jelaskan dan beri contoh Atman, artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa ada percikan-percikan ketuhanan yang bersemaya dalam diri setiap makhluk hidup yang disebut Atman. Nah, Atman Srada atau Atman Srada adalah keyakinan tentang kebenaran dengan adanya Atman. Dalam kitab Upanishad disebutkan bahwa Brahman Atman atau Aikya yang artinya Brahman dan Atman itu adalah tunggal. Oleh karena itu, jelaskan Atman dapat diartikan percikan kecil dari ide Sang Hyang Widi yang ada di dalam setiap tubuh manusia hidup. Ide Sang Hyang Widi sebagai sumber dari Atman itu, maka beliau disebut Parama Arta, dan sebagai intisari alam semesta ini disebut Adhyatma. Nah, yang Atman dan Roh. Dalam tubuh manusia, percikan-percikan kecil ide Sang Hyang Widi disebut Atman. Kalau Atman yang menghidupi hewan atau binatang disebut Janggama, sedangkan yang menghidupi tumbuhan disebut Statwana. Jadi, fungsi Atman merupakan sumber hidup dari segala makhluk hidup. Roh diartikan sebagai sukma sarira atau bahan halus yang membungkus jiwa Atman orang yang telah meninggal. Roh ini yang nantinya akan mengalami punarbawa atau kelahiran yang berulang-ulang. Contoh dari keyakinan kita percaya dengan Atman yakni menghormati, menyayangi, serta tak menyakiti sesama ciptaan makhluk Tuhan. Karena kita yakin dalam tubuh manusia, tumbuhan maupun hewan itu terdapat percikan suci beliau yang disebut Atman. Dan kita juga percaya bahwa Atman itu pemberi kehidupan bagi badan kasar atau disebut jasmani, sehingga kita bisa merasakan kehidupan. Soal nomor 9. Sloka dalam kitab suci Hindu yang menyatakan bahwa karma pahala itu adalah salah satu selada yang penting dalam agama Hindu. Sloka. Karman epa nikaras te mapalishu karajana makarma pala telutubur matesongu tak agar mani. Yang artinya,
Engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaanmu dan lakukan kewajibanmu. Nah, nomor 10, yaitu kemudian terakhir, bagaimana dengan konsep Punarbawa, artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali, padahal kita tidak pernah ingat kelahiran yang dahulu. Nah, Punarbawa yakni yakin akan adanya kelahiran yang berulang. Kelahiran yang berulang ini dipengaruhi oleh karma yang kita perbuat semasa hidup. Contoh dari keyakinan Punarbawa adalah pada saat hidup ini banyak mengamalkan dharma agar berekarnasi menjadi manusia kembali untuk menebus kesalahan yang pernah diperbuat dahulu. Selain itu, pada saat bayi atau bawa lahir, dalam agama Hindu pasti dilakukan upacara makyuning, di mana mencari tahu bahwa siapa yang lahir kemari itu menjadi bayi itu, mengapa orang yang lahir tersebut tak dapat mengingat masa lalunya. Ini karena dipengaruhi oleh karmanya, karena pada saat ia turun berinkarnasi, semua karma yang terdahulu dibersihkan, sehingga ia tak dapat mengingat perbuatannya terdahulu, dan hanya berbekal karma wisana, yakni karma wisana adalah perbuatan pada masa lampau atau terdahulu seseorang yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan, baik buruk, perilaku subah dan asubah karma. Nah, demikian jawaban dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.